Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Dan di video kali ini, gue bakal membahas episode terbaru dari kartun Amphibia, yaitu episode 13 yang terdiri dari segmen pertama berjudul Mother Olms, dan segmen kedua yang berjudul Grimes Pupil. Nah, sebelum memulai pembahasan, gue ingin menyampaikan suatu informasi penting. Pertama, gue lihat ada beberapa dari kalian yang merasa kebingungan bagaimana bisa gue menonton episode ini yang padahal episode ini sendiri masih belum rilis di Disney Hotstar. Nah, sedikit informasi, jadi Disney Hotstar akan merilis episode terbaru dari kartun ini ketika semua episode yang sudah dirilis. Dan biasanya, jarak perilisannya adalah beberapa bulan setelah episode terakhir dirilis. Jadi untuk bisa menonton episode terbarunya, gue harus mencarinya di internet. Dan beberapa website yang menyediakan episode terbaru dari kartun ini adalah Kiss Cartoon dan Kim Cartoon. Sedikit peringatan, kedua website ini merupakan website ilegal. Jadi pastinya bakal banyak banget iklan pop-ups dan juga website ini tidak menyediakan sub Indo. Jadi kalau misalnya kalian pengen menonton episode ini dengan sub Indo, well, kalian harus menunggu selama beberapa bulan. Nah, untuk link menonton episode ini bakal gue taruh di deskripsi ataupun di pin komen. Yang kedua, ada pengumuman dari website Kutu Buku Kartun, di mana mereka bakal mengadakan podcast yang membahas kartun Amphibia dan The Owl House. Podcast ini sendiri akan mendiskusikan seputar pertanyaan mengenai bagaimana Anne, Sasha, dan Marcy bisa bersatu kembali untuk melawan King Andreas, dan apakah Luz akan menetap di Boiling Isle atau kembali ke bumi. Nah, acara ini bakal diadakan pada tanggal 24 April nanti, jam 3 sore menjelang puasa. Ya, bisalah ini menemani waktu ngabuburit kalian. Untuk informasi lebih lanjut dan berita terkait, klik tautan yang tertera di deskripsi video. Ikuti media sosial kami, dan jangan lupa bergabunglah bersama komunitas kami di sini. Jadi mungkin itu saja beberapa informasi yang bisa gue sampaikan. Sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Kita mulai dengan segmen pertama yang berjudul Mother of Olms. Yap, inilah dia segmen yang paling ditunggu-tunggu. Segmen ini dibuka dengan Anne, Sasha, dan para planter beserta dengan 2 Olms penjaga pergi menemui Mother Olms untuk menggali informasi. Sesampainya di sana, Sprig langsung membunyikan sebuah gong yang segera membangunkan Mother Olms dari persembunyiannya. Dan di sini kita bisa melihat penampilan Mother Olms yang cukup mirip dengan Axolotl dari kartun Gravity Falls. Namun dari hasil pencarian gua, Olms dan Axolotl tidak memiliki hubungan sama sekali, selain mereka berdua merupakan sama-sama amfibia. Di saat Anne sedang menjelaskan kondisinya dan sempat menyebutkan kata kotak musik, Mother Olms langsung berseru kalau misalnya dialah sang penjaga kotak musik dan juga ramalan masa depan. Ketika ia akan menyebutkan mengenai ramalan tersebut, seketika ia langsung lupa mengenai ramalan itu. Ia mencoba mengingatnya kembali, namun ia sudah tidak mampu karena faktor usia. Ia pun meminta para planter dan yang lainnya untuk masuk ke dalam otak Mother Olms untuk mengoleskan sebuah krim yang dapat melancarkan kerja otaknya. Anne, Sasha, dan para planter segera masuk ke sana kecuali Hapap yang tidak ikut karena ia sudah tidak mampu bergerak. Sementara Hapap bersantai dengan Mother Olms, mereka yang masuk ke dalam otak harus melewati berbagai rintangan yang cukup berat. Ketika sudah sampai di pusat otak, mereka menemukan jasad dari Dr. Johan, yaitu dokter yang membuat krim tersebut dan sekaligus bertugas untuk mengoleskan krim itu di puluhan tahun yang lalu. Setelah mengoleskan semua krim ke otak Mother Olms, mereka malah harus berhadapan dengan Beth Quitos, yang ternyata merupakan sumber sakit kepala dari Mother Olms. Mereka berusaha melarikan diri, tetapi mereka malah jatuh ke dalam hidung Mother Olms yang penuh dengan ingus. Mengetahui kalau misalnya mereka sedang dalam bahaya, Hapap berusaha keras untuk menolong mereka dengan membuat Mother Olms bersin. Rencananya pun berhasil dan mereka semua selamat. Tetapi Mother Olms masih tidak bisa mengingat mengenai ramalan yang sudah ia jaga. Jadi ternyata krim yang sudah mereka oles telah kadaluarsa selama 70 tahun yang lalu. Hapap bertanya kepada Mother Olms apakah ia sempat menuliskan ramalan tersebut di suatu tempat, dan ternyata tulisan dari ramalan itu berada di atas kepalanya. Ramalan tersebut bertuliskan, 3 stars burning bright, come from beyond to expel the night. Should they fight or embrace the fall, their choice will determine the fate of all. Anjir, ini kata-kata ngingetin gue sama puisi yang disebutkan sama Axolotl di kartun Gravity Falls. Ketika Anne menyebutkan kalau misalnya Andreas telah mencuri kotak musik dari mereka, Mother Olms memberitahu kalau misalnya Sasha dan Marcy seharusnya memiliki kekuatan super seperti Anne. Wait, do Marcy and I get cool anime powers too?
Yes, honey, you should all get cool anime powers. Namun kini kekuatan tersebut telah diambil alih oleh Andreas dan mereka harus segera mendapatkan kekuatan itu kembali. Dengan N yang kini menjadi satu-satunya yang memiliki kekuatan batu permata, ia memiliki kewajiban untuk mengembalikan kekuatan Sasha dan Marcy. Ketika N bertanya ramalan ini sebenarnya untuk siapa dan apa kegunaan dari batu tersebut, Mother Olms menjawab kalau misalnya ras Olms percaya kalau misalnya batu permata tersebut memiliki sebuah tujuan yang sangat besar dan permata tersebut tidak seharusnya digunakan. Namun, ada pihak lain percaya kalau batu permata tersebut dapat digunakan untuk menaklukkan dunia. Mereka yang memiliki sifat arogan dan serakah akan menciptakan sebuah makhluk yang disebut unnatural thing, yaitu suatu makhluk yang tidak akan pernah tidur atau mati hingga tujuan mereka tercapai. Ketiga gadis ini dipercaya akan menyelamatkan negeri amfibia dari kehancuran yang diakibatkan oleh versi terburuk dari mereka. Jadi begitulah seluruh cerita dari segmen ini. Awalnya gue sempat agak kesel sih dan kecewa dengan segmen ini karena mereka seperti kayak menghambat-hambat cerita. Kita yang seharusnya bisa mendapatkan banyak informasi penting malah harus melihat berbagai momen menjijikan dari para geng yang harus masuk ke dalam otak Mother Olms. Tapi itu semua berubah setelah gue menelaah semua informasi yang disampaikan oleh Mother Olms di bagian akhir dari segmen ini. Memang informasi yang diberikan hanyalah sekumpulan kalimat yang nggak terlalu banyak, tapi hampir dari setiap kalimat tersebut memiliki arti yang cukup besar. Kita mulai saja dengan kata-kata dari ramalan tersebut. Bait pertama berbunyi 3 stars burning like, kalau diartikan menjadi 3 bintang yang bersinar. Tentu kalimat ini merujuk kepada trio dari gadis ini. Nah, untuk kata burning like atau bersinar terang, ini merujuk kepada mereka bertiga yang bisa sangat bersinar ketika saling bersatu. Bait kedua berbunyi came from beyond to expel the night, datang dari jauh untuk mengusir malam. Mereka bertiga datang dari tempat yang sangat jauh, yaitu bumi yang merupakan dunia lain dari amfibia. Nah, kata malam ini tidaklah merujuk kepada suasana, melainkan seseorang. Yap, siapa lagi kalau misalnya bukan makhluk misterius bermata banyak ini. Dulunya makhluk ini disebut The Night oleh para fans, namun sekarang namanya berubah menjadi The Core, dan setelah menyatu dengan Marcy, namanya menjadi Darcy. Lanjut ke bait berikutnya yang bisa dibilang merupakan paling menarik dari ramalan ini. Should they fight or embrace the fall? Their choice will determine the fate of all. Haruskah mereka melawan atau merangkul yang terjatuh? Keputusan mereka akan menentukan nasib kita. Nah, kalimat ini menjadi sebuah petunjuk besar dari peristiwa besar nanti, yaitu trio gadis ini akan dihadapkan dengan sebuah pilihan yang sangat besar. Apakah mereka harus melawan atau merangkul musuh mereka? Kemungkinan besar kalimat ini merujuk kepada N dan Sasha yang harus memilih apakah mereka harus melawan atau menolong teman mereka yang kini sudah jatuh ke dalam kegelapan atau dikendalikan oleh kejahatan. Tetapi kalimat ini bisa saja merujuk kepada Andreas. Hah? Kenapa demikian? Well, sampai sekarang gue sangat yakin kalau misalnya Andreas tidak sepenuhnya jahat. Ia seperti diibaratkan sebagai boneka yang dikendalikan oleh tujuan seseorang. Jadi apa yang dikerjakan oleh Andreas saat ini bisa saja memiliki suatu niat yang baik. Namun karena ia mengikuti arahan dari orang yang salah, tentu hal ini membuat pikiran dan juga rencananya menjadi terkesan jahat. Jadi nantinya ketiga gadis ini akan diberikan pilihan, apakah mereka akan melawan Andreas atau mereka akan membantunya untuk menuju jalan yang benar. Pilihan yang mereka pilih akan mempengaruhi semua orang yang terlibat dalam peristiwa besar nanti. Lalu mengenai pernyataan Mother Olms mengenai batu permata yang memiliki suatu tujuan besar. Nah, kemungkinan besar batu permata ini menjadi sebuah kekuatan yang menyeimbangkan berbagai dunia di alam semesta. Karena seperti yang kita tahu, batu permata ini memiliki sebuah kekuatan yang cukup besar hingga dapat mengisi energi dari berbagai mesin hanya lewat dari radiasi ledakannya saja. Serta batu permata ini juga memiliki kekuatan yang dapat membuka gerbang antar dunia. Jadi nggak heran setiap individu yang memiliki sifat serakah berkeinginan besar untuk memiliki batu ini. Dan yang terakhir mengenai makhluk unnatural thing. Ini tentu saja merujuk kepada The Core atau The Night. Sampai sekarang kita masih belum tahu pasti makhluk apakah ini. Apakah ia merupakan bagian dari ras amfibia. Tapi dari semua bukti yang sudah terkumpul, gue sangat yakin kalau misal The Core atau The Night merupakan sebuah entitas yang terbentuk dari kumpulan pemikiran atau ideologi dari orang-orang yang memiliki sifat serakah. Bukti ini diperkuat dari perkataan Andreas di episode 7 kemarin, di mana ia menyebutkan kalau misal The Core merupakan sekumpulan pemikiran hebat dari amfibia. A collection of amphibia's greatest minds, preserved for all eternity. Hal menarik lain mengenai The Core adalah ia merupakan entitas yang sudah ada sejak lama. Bukti ini dapat dilihat dari berbagai lukisan yang ada di tempat Mother Olms, di mana ia menggambarkan The Core sebagai makhluk abadi, tidak akan pernah puas, tidur, ataupun mati. Oke, dikarenakan pembahasan barusan udah terlalu panjang, sekarang kita lanjut ke segmen kedua yang berjudul Grimes People.
Segmen ini dibuka dengan Anne dan Sasha sedang memikirkan cara untuk merebut kembali kotak musik. Sasha pun berencana untuk membangun aliansi dengan para kodok yang dipimpin oleh saudarinya Grime yang bernama Beatrix. Menyadari kalau misalnya katak dan kodok tidak pernah akur, Sasha mengirim Sprite dan Grime untuk menyambut kedatangan Beatrix. Dengan begitu mereka dapat menunjukkan kalau misalnya katak dan kodok dapat akur. Namun Anne segera memberitahunya kalau sejak pertarungan mereka berdua di peristiwa True Color, keduanya sering kali mengalami perdebatan. Dan benar saja, ketika Anne dan Sasha sudah sampai, mereka berdua pun sedang terlibat adu bacot. Tidak lama kemudian, Beatrix langsung datang dan Sasha langsung memberitahu rencananya. Tentu Beatrix langsung menolak ajakan tersebut sambil merendahkan kemampuan para katak. Mendengar hal itu, Sprigg mencoba untuk menunjukkan kemampuannya dengan mengatakan kalau misalnya ia pernah mengalahkan Grime. Setelah merendahkan adiknya yang sudah kalah melawan seekor katak, Beatrix pun segera ingin pergi, namun Grime menghadangnya dan mengajaknya berduel. Beatrix setuju, namun dengan syarat kalau misalnya Sprigg lah yang harus berhadapan dengannya. Mereka pun pergi ke tengah hutan untuk memulai pelatihan mereka dengan hasil yang cukup berantakan. Keduanya saling berargumen dan tidak setuju satu sama lain, hingga Sprigg memutuskan untuk meninggalkan Grime. Ketika ia mencoba setetes madu dari pohon yang sudah mati, ia pun langsung dikepung oleh sekumpulan lebah serigala. Di tengah terpojoknya, Grime tiba untuk menolong Sprigg, dan keduanya sama-sama mengalahkan kelompok serigala lebah tersebut, dan dari hasil pertarungan ini, keduanya pun akhirnya sama-sama menghargai kemampuan masing-masing. Sprigg memiliki gerakan yang sangat cepat dan lincah, sementara Grime memiliki kekuatan dan daya tahan yang sangat kuat. Keduanya pun akhirnya berdamai dan melanjutkan latihan mereka. Ketika hari pertarungan dimulai, Sprigg langsung menunjukkan kemampuannya yang lincah di depan Beatrix yang langsung terkagum dengan kecepatannya. Meskipun begitu, Sprigg berhasil ditangkap olehnya dan akan segera diremas. Namun berkat latihan dan dorongan yang telah diberikan oleh Grime, Sprigg dapat melepaskan cengkraman tersebut dan ia pun berhasil mengalahkan Beatrix. Kekalahan ini akhirnya membuat para pasukan katak dan kodok membangun aliansi untuk melawan Andreas. Oke, jadi begitulah seluruh alur cerita dari segmen ini. Overall, ini merupakan segmen yang sangat bagus dalam membangun hubungan karakter antara Sprigg dan Grime. Setelah sebelumnya, mereka berdua selalu memiliki arah pandangan yang berlawanan. Meskipun episode ini terasa seperti tidak memiliki momen yang sangat penting, tapi sebenarnya segmen ini menjadi build up dari peristiwa perang yang bakal terjadi nanti. Setelah episode ini, harusnya kita bakal mendapatkan banyak cerita yang lebih berhubungan erat dengan final seriesnya nanti. Dan untuk minggu depan, kita bakal mendapatkan cerita yang berfokus pada Andreas beserta masa lalunya dalam segmen yang berjudul The Core and the King. Oke, mungkin itu saja yang bisa gue bahas di video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!